Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 1 Sistem Informasi Akuntansi kelas 5G yang beranggotakan saya, Vivi Andriani, kemudian Krisnia, Miftah Nur Solihah, dan Anissa Amalia Istriana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai siklus penggajian. Apa sih siklus penggajian itu? Nah, dalam buku karangan Marshall B. Romney, sistem informasi akuntansi penggajian merupakan serangkaian aktivitas berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang paling efektif dalam mengelola pegawai. Sedangkan dalam buku karangan James Hall, sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan ini dirancang untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan gaji maupun upah karyawan serta pembayarannya. Siklus penggajian, seperti yang dikatakan oleh Romney, merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Nah, pemrosesan data dalam penggajian biasanya itu kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya itu sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara berkesinambungan juga. Sistem penggajian juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke dalam produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. Nah, setiap perusahaan itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Yang pasti, sistem penggajian itu sudah didesain sedemikian rupa. Dan apabila desain sistem penggajian tidak benar, itu akan berpengaruh buruk, seperti mempersulit proses pengambilan keputusan. Bisa juga pengambilan keputusan itu menjadi keliru dan juga mengganggu ketenangan tenaga kerja ataupun karyawan. Kenapa? Karena bisa juga berdampak seperti kesalahan dalam penggajian. Dengan demikian, sistem penggajian itu harus didesain dengan benar. Kemudian, mengenai konsep siklus penggajian. Konsep penggajian yaitu struktur yang berinteraksi untuk menciptakan arus informasi dari Departemen Penggajian, karena proses penggajian berfungsi untuk menjaga catatan yang berisi data untuk pajak, gaji, dan tunjangan. Kemudian pelaporan, kehadiran, ketepatan waktu dari si karyawan itu, kemudian pembayaran terhadap karyawan untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, pada umumnya gaji itu diberikan atau dibayarkan secara tepat waktu per bulan. Nah, sedangkan untuk upah itu dihitung berdasarkan hari kerja, kemudian jam kerja atau jumlah satuan produk yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Kemudian tugas-tugas utama yang penting dari siklus penggajian ini bisa dirangkum ke dalam 6 tugas utama yang meliputi: pertama, merekrut pegawai baru, yang kedua pelatihan, ketiga penugasan pekerjaan, kemudian kompensasi atau penggajian, evaluasi kinerja, dan yang terakhir mengeluarkan pegawai karena penghentian sukarela maupun tidak. Oke, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Krisnia. Akan membahas fungsi sistem informasi penggajian yang melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh Mbak Vivi Andriani. Yang pertama itu di fungsi sistem penggajian itu ada 5, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, yang keempat fungsi akuntansi, dan kelima fungsi keuangan. Fungsi kepegawaian ini membahas bagaimana mekanisme atau tata cara untuk menentukan kriteria untuk menerima karyawan baru, menempatkan karyawannya baru di mana, kemudian itu menaikkan pangkat dan golongan gaji itu di sistem atau fungsi kepegawaian. Kemudian di fungsi pencatatan waktu itu seperti kalau misalnya di perusahaan itu lebih mencatat di kehadiran. Jadi di setiap slip gaji itu pasti ada insentif yang berdasarkan dengan kehadiran karyawan.
Dan yang ketiga itu adalah fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah ini bertanggung jawab untuk memberikan atau membuat daftar gaji dan upah itu diketahui penghasilan brutonya berapa, dipotong untuk apa, dan ada potongan yang lain atau tunjangan yang lain disampaikan di slip gaji tersebut. Jadi di fungsi pembuat daftar gaji dan upah ini tujuannya adalah memberitahukan atau membuat slip gaji di mana itu potong-potongan itu jelas yang diterima oleh karyawan. Kemudian di fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat terkait kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Kemudian fungsi keuangan ini merupakan fungsi yang terakhir dari sistem informasi penggajian. Di sini bertanggung jawab mengecek pembayaran gaji dan upah dan menggunakan sek ke bank. Kemudian kita masuk ke aktivitas siklus penggajian. Aktivitas siklus penggajian itu merupakan sistem penggajian salah satu aplikasi untuk sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Tahapnya ini ada 7. Yang pertama itu adalah melakukan update file induk penggajian. Yang kedua, memvalidasi data dan waktu kehadiran. Yang ketiga, perubahan tarif pajak. Dan keempat, menyiapkan penggajian. Yang kelima, pembayaran daftar gaji, kemudian keenam, kalkulasi kompetensi dan pajak, ketujuh, pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Penjelasan untuk melakukan update file induk penggajian ini terkait dengan bagaimana menerima tenaga pelaksana, memberhentikan karyawan, perubahan tingkat gaji dan penyesuaian gaji karyawan. Terus kemudian ketika memvalidasi data dan waktu kehadiran itu biasanya adalah para pegawai yang dibayar berdasarkan jam. Kemudian banyak perusahaan yang menggunakan waktu untuk mencatat waktu kedatangan keberangkatan pegawai setiap harinya. Jadi di setiap perusahaan itu ada absen atau pencatatan kehadiran. Di sini nanti untuk bukti bagaimana penggajiannya itu disesuaikan dengan kehadirannya tersebut. Misalkan jika kehadirannya itu misal karena tidak bisa hadir karena sakit, mungkin bisa dihitung masuk. Kemudian kalau tidak tanpa keterangan itu nanti untuk pemotongan gaji disesuaikan dengan daftar hadirnya. Perubahan tarif pajak ini tentu didasarkan dengan peraturan pemerintah untuk menentukan bagaimana pemotongan untuk tarif pajak tersebut. Kemudian terkait menyiapkan penggajian itu adalah langkah yang pertama itu transaksi penggajian ini diedit dan transaksi tersebut divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Pembayaran daftar gaji ini berkaitan dengan pemindahan buku rekening ke buku rekening karyawan yang bersangkutan. Kemudian untuk kalkulasi kompetensi dan pajak, perusahaan ini melakukan pemotongan pajak. Itu penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti disesuaikan dengan UMR di daerah tersebut. Kemudian hasil pemotongan tersebut akan disetorkan ke kantor pajak atas nama karyawan yang bersangkutan. Kemudian untuk tahap ketujuh itu pajak penghasilan dan potongan lain-lain, di mana organisasi ini tentu harus membuat daftar pengeluaran untuk menentukan atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Kemudian kita masuk ke ancaman dan pengendalian dalam siklus penggajian. Jadi di dalam ancaman dan pengendalian dalam siklus penggajian itu ada 5 aktivitas, di mana kelima aktivitas ini nanti akan memiliki ancaman dan pengendalian. Di aktivitas ini pertama itu terdiri dari permasalahan umum, yang kedua memperbarui data induk penggajian, yang ketiga memvalidasi data waktu dan kehadiran, yang keempat mengeluarkan penggajian, dan kelima membayar pajak gaji dan pengurangan lain-lain. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dari aktivitas permasalahan umum. Nah, ancaman yang dapat ditimbulkan dari aktivitas permasalahan umum ini yaitu yang pertama, data induk tidak akurat dan tidak valid. Oleh karena itu, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengendalian integritas pengolahan data dan pembatasan akses terhadap data induk, pemeriksaan atas seluruh perubahan data induk. Ancaman yang kedua yaitu
pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Nah, ini pengendaliannya bisa menggunakan pengendalian akses dan enskripsi. Selanjutnya, ancaman yang ketiga yaitu hilang atau rusaknya data. Oleh karena itu, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meng-backup data secara berkala dan melakukan prosedur pemulihan bencana terhadap data yang rusak tersebut. Ancaman yang keempat yaitu memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi. Nah, oleh karena itu pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan prosedur perekrutan yang baik. Jadi perusahaan itu akan merekrut pegawainya sesuai dengan standar kualifikasi dari perusahaan tersebut. Yang pengendalian selanjutnya yaitu pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal pada seluruh pelamar pekerja terkait posisi keuangannya, yang melamar posisi keuangan. Ancaman yang kelima yaitu pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Nah, pengendalian yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman ini yaitu dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, selanjutnya mengevaluasi kinerja dari pegawai tersebut, dan selanjutnya melakukan prosedur pemecatan. Pengendalian yang selanjutnya yaitu pembelajaran berlanjut atas perubahan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam aktivitas memperbarui data induk penggajian. Nah, ancaman yang dapat ditimbulkan dari aktivitas memperbarui data induk penggajian ini yaitu ada perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Nah, perubahan ini mengakibatkan peningkatan biaya pada pegawai yang tidak dibenarkan. Nah, untuk menghadapi ancaman tersebut, maka pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara yang pertama, pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini merupakan pengendalian utama yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman dari perubahan ini. Nah, pemisahan tugas ini dapat mencegah seseorang yang memiliki akses terhadap cek gaji untuk menciptakan pegawai fiktif atau mengubah tingkat pembayaran dan kemudian mengambil cek-cek palsu tersebut. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian akses sistem penggajian. Nah, biasanya sistem itu harus diatur untuk membandingkan ID pegawai dan kata sandi dengan matriks pengendalian akses. Ancaman yang kedua dari aktivitas ini yaitu pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Nah, pembaruan yang tidak akurat ini dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran gaji pegawai dan dapat mendapatkan denda karena tidak membayar pajak penggajian itu dengan jumlah yang sesuai kepada pemerintah. Nah, pengendalian yang dapat digunakan untuk mencegah ancaman ini yaitu yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data seperti pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang terjadi. Pengendalian kedua yaitu pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk agar kesalahan itu dapat terdeteksi secara tepat waktu. Aktivitas yang selanjutnya yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Nah, ancaman yang dapat ditimbulkan dari aktivitas ini adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Nah, ketidakakuratan data waktu dan kehadiran ini dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya yang keliru. Nah, selain itu ketidakakuratan ini juga dapat menurunkan semangat dari para pegawai atau mengakibatkan gaji dari para tenaga kerja atau pegawai ini menjadi tidak terbayarkan. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman ini yaitu yang pertama dengan otomatisasi data sumber untuk tangkapan data. Nah, otomatisasi data sumber ini dapat mengurangi kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Bisa menggunakan fingerprint dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran untuk
pegawainya. Pengendalian selanjutnya yaitu autentikasi biometri, pemisahan tugas, dan pemeriksaan pengawasan. Materi yang selanjutnya yaitu menyiapkan penggajian. Ancamannya yaitu kesalahan dalam memproses penggajian. Pengendaliannya yang pertama yaitu integritas pengolahan data. Yang kedua, memeriksa pengawasan atas daftar penggajian dan laporan lainnya. Yang ketiga, menerbitkan laporan pendapatan kepada pegawai. Yang keempat, pemeriksaan atas panduan IRS untuk memastikan klasifikasi yang layak pada para pekerja, baik pegawai atau kontraktor dependen. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengeluarkan penggajian. Ancamannya yaitu pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji. Pengendalian yang pertama yaitu pembatasan akses fisik terhadap cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek. Yang kedua, pembatasan akses terhadap ETF. Yang ketiga, mewajibkan dokumentasi pendukung yang layak terhadap seluruh cek penggajian. Yang keempat, penomoran sebelumnya dan akuntansi secara periodik untuk seluruh cek penggajian dan pemeriksaan seluruh transaksi setoran ETF. Yang kelima, penggunaan akun pengecekan terpisah untuk penggajian dikelola sebagai sebuah dana tetap. Yang keenam, pemisahan tugas. Yang ketujuh, pembatasan akses terhadap database induk penggajian. Yang kedelapan, verifikasi identitas atas seluruh pegawai yang menerima cek penggajian. Yang kesembilan, menyetorkan uang cek penggajian yang tidak diakui dan mendeteksi apa penyebabnya. Materi yang selanjutnya yaitu membayar pajak dan pengurangan lain-lain. Ancaman yang pertama yaitu kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta. Yang kedua, pembayar yang tidak tepat waktu. Yang ketiga, pembayaran yang tidak tepat. Pengendaliannya yaitu konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS. Kemudian konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta untuk menggunakan instruksi dari IRS. Kemudian pengendalian integritas pemrosesan, pemeriksaan pengawasan atas pelaporan, pemeriksaan pegawai atas laporan pendapatan. Kemudian materi yang terakhir yaitu opsi outscoring, biojasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Perusahaan selalu mengupayakan pengurangan biaya. Banyak dari mereka menggunakan cara pengalihan fungsi penggajian ke biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Sebuah biro jasa penggajian mengolah data induk penggajian untuk tiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sebuah organisasi perusahaan profesional atau Professional Employer Organization atau PEO tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan jasa MSDM seperti desain, pemanfaatan pegawai, dan administrasi. Oleh karena mereka memberi jangkauan layanan yang lebih sempit, biaya untuk biro jasa penggajian umumnya lebih murah dibandingkan dengan PEO. Biro jasa penggajian dan PEO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah. Karena alasan yang pertama mengurangi biaya, yang kedua jangkauan manfaat yang luas, dan yang ketiga pembebasan atas sumber daya komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.